Ini dia misteri seram Taman Bermain Wonderia di Semarang yang katanya memakan 16 korban jiwa dan dibangun di atas makam. Hah, kok bisa? Kalau kalian tuh orang Semarang, kalian udah pasti tahu Wonderia yang pertama kali dibuka tahun 2007 tapi tutup permanen di tahun 2018. Dan ternyata sebelum Wonderia ini berdiri, lahan itu adalah area pemakaman leluhur warga. Kemudian area tersebut dijadikan sebuah taman bermain oleh salah satu warga asing. Warga asing tersebut melakukan pembangunan tanpa mengindahkan petuah dari warga setempat. Warga asing ini tuh menutup salah satu sumber mata air dan memindahkan serta menimbun makam secara paksa. Konon, hal itulah yang membuat Wonderia ini menjadi taman bermain yang sangat angker. Bahkan saat tragedi naas terjadi dan memakan banyak korban, hal itu dikait-kaitkan dengan perbuatan warga asing tersebut. Salah satu wahana di Wonderia itu bernama Plain Tower, dan kejadian naas pun terjadi di wahana Plain Tower yang memakan 16 korban jiwa. Dan sejak Wonderia ini ditutup dan terbengkalai, banyak banget orang-orang yang datang ke sini buat melakukan uji nyali. Sekaligus mereka tuh pingin menguak jatuhnya Wonderia, yang tentunya akan dikaitkan dengan hal-hal mistis di luar nalar. Salah satu orang yang pernah datang ke Wonderia dan mencoba untuk menguak misteri itu adalah Om Hao, kisah tanah Jawa. Om Hao ini merupakan seseorang yang memiliki kemampuan spiritual atau metafisika, dan dia itu menjabarkan bahwa Wonderia ini masih sama meriahnya selayaknya waktu mereka tuh masih beroperasi. Yang membedakan itu hanya satu hal, kalau sekarang Wonderia itu dimeriahkan oleh ketawa-ketawanya makhluk astral yang konon katanya ikut bermain. Di lain kesempatan, Billy Christian, seorang sutradara film-film horor, mengajak dua orang YouTuber indigo untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang notabene itu tidak bisa dijawab dengan nalar. Dan saat dikulik lebih jauh, ternyata lahan berdirinya tempat hiburan ini merupakan bekas rawa yang sering banget menelan korban jiwa. Kayak orang terpeleset, tenggelam, bahkan bunuh diri. Dan seperti yang aku jelaskan tadi, kawasan ini tuh dulunya juga dijadikan pemakaman bagi para tetua suku Jawa dan Tionghoa. Nah, sebenarnya sebelum pembangunan itu terjadi, para warga sekitar itu udah ngingetin buat jangan dibangun di sini. Dan kalau memangnya kalian tuh masih maksa, harus ada beberapa syarat yang kalian tuh bisa penuhi, supaya biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan tuh terjadi. Di channel YouTube-nya Billy ini juga menjelaskan, jika kecelakaan demi kecelakaan yang terjadi itu dipengaruhi oleh mereka. Karena mereka ini merasa tidak terima jika rumah mereka diganggu-gugat tanpa adanya timbal balik. Bahkan ada salah satu orang yang bernama Zainur berusia 47 tahun. Dia tuh mengaku sering banget melihat penampakan di daerah Wonderia bahkan di siang hari. Dan waktu makhluk itu bertatapan dengan Zainur ini merasa seperti disapa karena makhluk itu menggelengkan kepalanya. Zainur bilang makhluk itu memiliki muka yang bulat dan gemuk. Dan kejadiannya itu di siang bolong. Kenapa Zainur ini yakin bahwa itu adalah makhluk astral? Karena makhluk ini tuh gampang banget berpindah-pindah tempat. Dan dia itu kayak menampakkan dirinya terus hilang, menampakkan dirinya terus hilang gitu. Gimana menurut kalian guys? Ada yang berani ke Wonderia nggak? Komen di bawah. Ini dia resort hotel hantu di Bedugul, Bali yang tidak menerima tamu. Hah, kok bisa? Jadi dia ini tuh merupakan resort yang bintang 5. Jadi udah bukan kaleng-kaleng lagi guys. Tapi yang aneh dari resort ini, dari awal pembangunan sampai detik ini, mereka itu sama sekali belum pernah menerima satupun tamu. Walaupun kalau kalian lihat ya, ini tuh bentukan gedungnya tuh bener-bener kayak Bali vibes banget dan bener-bener lahannya gede. Dan saat ini, bangunan ini tuh bener-bener dilarang untuk dikunjungi. Karena konon katanya resort ini tuh berbahaya. Hotel mewah ini tuh memiliki nama asli Hotel Pondok Indah Bedugul. Tapi sekarang itu lebih dikenal dengan nama Hotel Bedugul Bali. Hotel ini tuh terletak di kawasan Banjar Adat Pekraman, Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti di Tabanan. Luasnya hotel ini tuh adalah 5 hektar, memiliki total 141 kamar. Menurut warga sekitar, hotel ini tuh dibangun di tahun 90-an. Dan pada awalnya, hotel ini tuh bukan didesain untuk tempat nginep aja, tapi juga dijadikan sebagai taman rekreasi. Tapi sayangnya seluruh pembangunannya itu berhenti di tahun 2002. Nah, desain dari hotel ini sendiri itu banyak banget patung-patung ala Bali gitu, yang menurut warga sekitar itu seakan-akan adalah penjaga dari resort ini. Waktu kalian masuk sebenarnya dalamnya tuh bukan yang kayak kosong melompong gitu, melainkan udah ada beberapa furniture kayak kaca-kaca gitu sama guci-guci, dan lantainya itu udah terpasang gini. Bahkan desain kamarnya sendiri itu udah lengkap, udah ada bathtub, udah ada closet dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau hotel ini tuh mau menerima tamu tuh udah bisa, cuman anehnya mereka tuh sama sekali belum menerima tamu manusia satupun dari semenjak mereka itu buka. Dan karena hal itu akhirnya hotel ini tuh jadi tidak terawat dan banyak banget kaca-kaca dan atap-atap itu yang udah roboh. Dan menurut beberapa orang yang pernah kesini buat uji nyali, by the way sekarang tuh udah ditutup ya, jadi udah nggak boleh ada satupun orang yang masuk lagi. Mereka itu pada bilang waktu mereka itu masuk ke basementnya itu bener-bener suasananya tuh gelap dan serem banget. Dan bener-bener hening banget, yang cuma terdengar itu langkah kaki kalian sama tetesan air.
Dan selain itu, hotel ini tuh juga suasananya rindang dan lembab banget. Hantu kan suka tempat yang lembab ya. Menurut para indigo, waktu mereka tuh kesini, mereka tuh bilang bahwa di setiap kamar itu memiliki satu sosok penunggunya masing-masing. Yang memang berbeda-beda bentuknya. Jadi yang nempatin itu bukan manusia, melainkan hantu. Menurut warga sekitar, di area hotel ini tuh waktu malam hari sering banget terdengar suara orang tuh lagi menjerit. Dan di waktu-waktu tertentu, mereka tuh juga sering banget mendengar suara yang rame-rame. Kayak seolah-olah hotel tersebut tuh sedang beroperasi kayak banyak gitu tamunya. Dan konon katanya penampakan hantu di hotel ini tuh lebih internasional. Jadi hantu-hantunya itu kayak ada yang bule, rambutnya pirang pakai baju putih, tapi wajahnya tuh rusak. Terus ada juga penampakan seorang gadis dengan wajah oriental, dengan rambut sepundak yang suka jalan bolak-balik di sekitaran hotel itu. Bahkan katanya hantu oriental ini tuh sering menggoda para pria-pria. Dan kalau misalnya kalian lewat di sekitaran sini, kalian itu sebaiknya klakson sekali buat minta izin lewat. Dan kalau kalian itu mau berhenti dan ngeliat ke dalamnya, kalian itu harus membawa oleh-oleh. Kalau dalam bahasa Bali itu disebutnya menghaturkan gagapan. Gimana menurut kalian?